Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca ini surat. Mungkin Bapak Ibu sering dengar cerita ini, tapi mungkin ada di surat apa itu kan? Ketika siapa? Abu Bakar dengan umat sama dengan Rasulullah SAW berada di mana? Ini cerita Muharram, cerita hijrah luar biasa ya. Bukan sekedar hijrah, pindah fisik ya, bukan pindah tempat, tapi pindah peradaban. Jadi peradaban jahiliyah masuk ke Madinah, menguasai Madinah, ya, kemudian merubah satu peradaban baru. Kan? Andainya hijrahnya gagal, maka nggak ada Islam lagi. Andainya hijrah gagal ya, maka nggak ada Islam. Karena Rasulullah pasti dan Abu Bakar pasti ya wafat kan, dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Nah, dalam sebuah cerita kita lihat bagaimana Rasulullah ini seorang ahli strategi. Perjalanan ke Madinah, dulu namanya bukan Madinah, apa namanya? Yasrib. Itu umumnya orang masuk ke daerah utara, masuk ke wilayah utara. Tapi Rasulullah nggak ke utara jalannya. Kemana jalannya? Ke selatan. Tetapi nggak langsung ke selatan dia. Dia berdiam dulu di Gua Sur. Mungkin yang udah pernah umroh haji, pernah naik ke Gunung Sur, ke Gua Sur, tinggi nggak tuh? Ya. Bisa bayangkan Asma, anaknya Abu Bakar, mengantarkan makanan turun naik ke sana. Terus kita bisa lihat juga bagaimana istri ini Asma namanya kan, istri anaknya Abu Bakar ini menghilangkan jejak-jejak kaki Rasulullah dan Abu Bakar. Itu pakai apa? Menghilangkan jejaknya? Pasir. Hah? Pasir. Dia menggembala kambing, dibantu dengan satu orang, saya namanya lupa. Itu dikirim kambing sampai 200 ekor kambing. Nah, kalau udah kambing ada di situ otomatis jejaknya hilang dan nggak akan diketahui lagi jejak siapa ini, jejak siapa. Jadi selama Rasulullah dari rumahnya malam hari kan itu menuju ke Fajar, kan melewati pasir-pasir itu. Nah di situ jalan juga, ikut jalan. Siapa ikut jalan? Kambing ini. Jadi disarukan antara tapak kaki Rasul dan Abu Bakar dengan tapak kaki kambing. Bayangkan. Ya. Dan waktu Rasulullah mau hijrah, apa cerita dengan orang-orang? Nggak cerita. Tapi dia menyuruh sahabatnya hijrah, ya silahkan kamu hijrah lebih dulu. Ya, aku akan menyusul itu. Ya, sendiri-sendiri atau berkelompok. Tapi dengan cara bersembunyi-sembunyi. Nah, Rasulullah mau hijrah kapan? Nggak ada yang tahu. Kecuali Abu Bakar. Itu pun H-3. H-3 baru dikasih tahu Abu Bakar. Kamu nanti ikut saya aja. Karena Abu Bakar kan ingin pergi sendirian, ya, dengan keluarganya. Ditahan sama siapa? Sama Rasulullah SAW. Kamu nanti pergi dengan teman yang paling terbaik. Ternyata teman terbaiknya itu siapa? Rasulullah SAW. Jadi H-3 Abu Bakar baru dikasih tahu bahwa kita nanti akan hijrah bersama saya. Ali, berapa lama Ali? Udah lama belum ada dikasih tahu nih. Hari ini ya, H-1. Ali mau Rasulullah mau pergi malam itu baru dikasih tahu. Kamu tidur di sini gantikan peran saya sebagai. Jadi bagaimana Rasulullah itu mengunci ya rahasianya itu, dan dia nggak bocorkan itu. Sampai Abu Bakar pun nggak tahu. Siapa Abu Bakar? Umar pun nggak tahu. Utsman nggak tahu. Sahabat-sahabat terdekatnya nggak ada yang tahu kecuali tadi Abu Bakar, Asma, Ali, 3 orang itu. Dan satu lagi navigator, Quraid namanya ya. Dia ini ahli untuk ya penunjuk jalan lah, navigator. Ya, dan itu masih kafir dia waktu itu. Tapi karena dibayar dia mau.
Jadi cerita kalau ada demo sekarang dibayar, zaman Rasulullah udah ada orang kafir mau dibayar, mau dia asal dibayar, ya maka dia kafir, mau dia menunjukkan jalan, ya, yang penting dia dibayar gitu. Ya, oke ya. Di sini ada yang kita bahas kemarin, qad. Qad itu huruf apa? Huruf taukid. Nah, setelah qad biasanya fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madhi. Nah, di sini contoh nih ya. Wa qad nasara. Ya. Illa tansuruhu. Faqad nasarahu. Qad. Ya. Qad nasara. Sungguh. Artinya sungguh. Maka sungguh nasara dia Allahu. Lihat Allahu. Kenapa pakai bunyinya u? Rofa, dhammah. Fa'il dia fa'il. Ya, fa'il pelaku. Ya. Maka dhammah. Nasarahu. Bunyinya jadi apa nih? Ingat? Maf'ul. Ya? Anta. Hu dari huwa kalau bentuk kepunyaan jadi hu, atau kalau jadi apa penderita hu juga kan? Ingat ya? Nah, tulis dulu ya. Dulu tadi ke bawah nih, bawah ini. Bawah apa? Ya. Ada domir kan? Ada domir kan? Domir itu kata ganti kan? Iya. Terbagi dua kan? Ada yang munfasil, ada yang muttasil. Ya. Munfasil itu kayak misalnya huwa tadi ya, huwa. Muttasilnya dibagi dua lagi kan? Ada penderita, objek, ya, atau kepunyaan atau kepemilikan. Dia berubah menjadi hu, ya, atau ditulisnya begini aja. Nanti kadang-kadang bunyinya i kan, punyaan juga sama kan, hu juga, atau ditulisnya gitu. Ya. Dua. Kemudian hu jadi apa? Tetap hu. Punyaannya hum juga. Kemudian anta jadi apa anta? Ka. Iya, kaku. Tetap ka. Ya. Kalau antum ku. Ya, antum tetap jadi ku. Ini juga ku. Kalau ana ada tuh. Kalau objek jadi ni, ya. Kalau kepunyaan ada dua ya, ada i atau iya. Kalau nahnu, nah ini dasar sekali ya. Nah untuk kepunyaan, nah ya. Ini sekali lagi ini dasar, jangan sampai dilupain ya. Kemudian ada huwa, iya ini perempuan ya.
Kan 7 kan semuanya. Ya jadi apa? Untuk ini sama juga pemilikan A juga. Ya. Ini jangan sampai lupa. Gak apa-apa diulang-ulang, gak apa-apa biar supaya nggak lupa aja, ya. Ya. Sekarang nasorohu, hunya siapa itu? Nah, hunya, huwa kan? Nasoro, huwa, jadi nasorohu. Ya. Siapa huwanya ini? Allah. Hah? Allah di sini kan nasarahullahu. Coba kita lihat. Nasarahullah. Nolong. Jadi kalau kita pakai bahasa kita atau pakai jumlah ismiyah atau pakai bahasa kita ya, Allahu nasarahu. Gitu loh terjemahinnya. Allahu nasarahu. Allah menolongnya. Tapi usul bahasa Arab karena ini jumlah fi'liyah didahulukan fiilnya. Nasarahu Allah. Ya. Jadi digabung nasarahullahu. Ya. Nah. Siapa hunya di sini? Yang jelas dia. Tapi dianya siapa? Ya Allah. Rasulullah apa Abu Bakar? Rasul. Illa tansuruhu faqad nasarahu. Allah telah Allah telah menolongnya, menolong dia. Muhammad. Siapa? Muhammad. Ketika di mana tuh? Fil ghar, di dalam gua. Ya, fil ghar itu gua. Yaqulu, ketika dia berkata. Yaqulu fil apa nih? Yaqulu. Fil apa? Fil mudhari. Kan ada ya. Oh iya Allah. Nah, ingat ya, ya. Ya. Kalau nasara jadi yang suruh. Ya, kalau fil mudhari yang suruh. Kalau ini yaqulu dari qala yaqulu. Ingat ini ya huruf ilat ya. Ya yaqulu berkata. Ada huruf ilatnya. Oke. Kepada. Sekarang kita latihan dulu ya, latihan dulu nih. Nasarahullahu. Nah, udah habis lagi. Belum Pak. Oh belum terus lagi. Oke. Ya, ya. Udah. Ada. Ini kalau ini kita baca Quran udah ingat ini nih, paling nggak nyambung lah. Walaupun kita nggak tahu arti seluruhnya, tapi nyambung. Ayat ini sedang kemana nih arahnya? Ke saya, ke kami, ke kamu, ke mereka, ya, ke kita. Objek bahasanya apa sih Pak? Mana? Kan ini objek itu apa sih? Kepunyaan. Oh, kepunyaan. Nah, jadi kepunyaan. Kalau dalam bahasa Inggris kan I jadi my book. Objeknya jadi me. Udah sampai sini udah. Iya. Ya, kita ulang lagi supaya ingat ya. Huwa jadi apa? Ketika objek atau kepunyaan hu. Kalau hum tetap ya hum. Kalau anta antum kum. Jadi kalau di Quran lakum, nah itu udah tahu kita. Dinukuk tahu ini kum kan kepunyaan atau jadi objek. Tapi karena di kata benda pasti kepunyaan. Anta ka antum kum. Kalau ana ni. Kalau kepunyaan atau iya. Kalau objek ni, warhamni, wajburni, warfa'ni. Nah, itu semuanya jadi objek saya, ya, ampuni saya, sayangi saya, kan jadi itu doa ya. Kemudian nahnu jadi Rabbana, ya, Rabbuna, panjang, ya, oke ya. Sekarang di sini lihat nasarahullahu. Udah nih ya? Udah. Kalau udah nih saya balik nih. Ya. Kita latihan bikin kalimat sekarang.
Kalimat mah benar-benar. Nasara. Ya. Allah. Nasarahullahu. Nasarallahu. Kalau bahasa Indonesianya Allahu nasarahu. Allah menolongnya. Tapi dalam jumlah fi'il ya, nasara duluan fi'ilnya kata kerjanya. Nasarahu menolongnya Allah. Tapi kan gak enak menerjemahkan kayak gitu kan? Ya ini nasarahu. Allah pakai u ya. U-nya rofa namanya nih. Kenapa dia u? Karena dalam posisi subjek, pelaku, fa'il. Jadi kalau ini fi'il, mana fa'ilnya? Nah ini fa'ilnya, ya pelakunya. Nah sekarang ini kita ganti coba dengan apa? Anta. Ini hu kan? Ya. Kita ganti dengan anta. Jadi nasara Allah. kallah, nasara kallah. Ganti dengan nahnu. Nasaranallah. Ya, nasaranallah. Nasaranallah. Ganti dengan saya. Nasarani Allah. Tapi kalau untuk enak bacanya ya lagi Nasarani Allah. Nasarani Allah. Ya. Pada antum ya nasarakum Allah digabung nasarakumullah. Ini Allah menolongnya, menolong dia, menolong saya. Nasarani Allah, nasarakumullah. Ini namanya jumlah fi'liyah. Bisa nggak dibikin jumlah ismiyah? Bisa. Bisa. Kalau ini disebutnya fi'il, ya fi'il. Ya, ini jadi maf'ul. Maf'ul apa? Penderita. Ini jadi apa? Fa'il. Fa'il. Ya. Sekarang kalau kita bikin jumlah ismiyah, Allahu nasarahu. Allahu nasarahu. Kok ini tetap ku nggak bunyi ah? Katanya objek maf'ul. Karena dia mabni namanya. Mabni tetap ya, nggak bunyinya nggak u. Ya. Nggak a. Nah, di sini Allah jadi apa? Mubtada disebutnya. Apa mubtada? Pokok kalimat. Ini apa disebutnya? Khobar. Jadi beda ininya apa? Nguraikannya. Ini namanya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Ya. Jumlah ismiyah. Ini jumlah fi'liyah. Ya, ini. Jadi jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il, kalau jumlah ismiyah diawali oleh isim. Nah, ini contoh. Ya. Contoh lagi misalnya siapa? Ambil kalimat ya. Muhammad. Nama orang lah Muhammad. Yajlisu duduk. Allah. Aduh, kok salah nulisnya. Ya, Muhammad yajlisu alal kursi. Ini jumlah fi'liyah apa jumlah ismiyah? Mana kan? Ini Muhammad. yajlisu alal kursi. Jumlah Duduk di atas kursi. Ini jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah? Fi'liyah. Hah? Fi'liyah. Ingat tadi rumusnya. Ya, Kalau jadi jumlah bukan- fi'liyah, kalimat itu diawali oleh fi'il. Kalau jumlah ismiyah, kalimat itu diawali oleh Isim. isim.
Nah ini diawali oleh fi'il apa isim? Isim. Isim. Muhammad kan isim Iya, orang, itu nama ya orang. bukan kata kerja. Maka ini disebut dengan jumlah apa? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Muhammad menjadi apa? Isim. Isim. Ya. Mah. Kan isim kan? Mubtada. Muhammad menjadi mubtada. Mubtada. Yajlisu alal kursi ini namanya Khobar. khobar. Ya. Disebutnya khobar jumlah. Kenapa khobar jumlah? Karena terdiri dari kalimat. Yajlisu alal kursi, ya, mubtada, khobar. Ya. Sekarang ini khobarnya khobar jumlah. Kenapa khobar jumlah? Karena dia terdiri dari kalimat yajlisu alal kursi. Itu jumlah bukan? Jumlah. Tapi ada nggak yang nggak jumlah? Ada, misalnya Muhammadun misalnya. Misalnya ya, Muhammadun apa? Tinggi misalnya, Aliyun. Aliyun ini apa? Mubtada, Muhammad jadi mubtada. Aliyun jadi apa? Khobar. Nah disebutnya khobar apa nih? Ini khobar jumlah. Ismiyah. Kalau ini khobar, namanya khobar mufrad namanya. Ya, beda-beda itu. Iya. Kenapa disebut khobar mufrad? Karena Iya. hanya satu kata, Ya. ya. Muhammad Aliyun. Muhammad itu tinggi. Ya. Maksudnya Muhammad itu orangnya tinggi. Nah, ini khobarnya mufrad. Kalau ini tadi yajlisu alal kursi, ya. Atau misalnya ada lagi contoh yang lain. Misalnya Muhammadun fil masjidi. Muhammadun fil masjidi. Muhammad jadi apa? Mubtada. Fil masjidi jadi apa? Khobar. Khobar apa? Dia bukan jumlah, bukan mufrad. Karena ada dua kata kan, fi dan al masjidi. Maka sebenarnya sibhu. Sibhu jumlah. Seperti jumlah. Ya. Ini untuk cara menguraikan aja. Hah? Ya. Jadi tadi nasarahullahu, Allahnya jadi apa? Jadi pelaku, fa'il. Fi'ilnya mana? Nasara. Nasarahullahu. Hu-nya jadi apa? Objek. Jadi dalam menerjemahkan Allah menolongnya, menolong dia itu jadi objek. Ya. Nah, kalau di sini disebutnya sama, Allah menolongnya, cuma uraiannya beda. Di sini uraiannya jadi mubtada, ini jadi khobar. Kalau di sini jadi ini jadi fi'il sebutannya, ini maf'ul, ini jadi fa'il. Ya. Itu beda jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Ya. Jumlah itu apa artinya? Kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia jumlah itu kalimat. Ya, dalam Indonesia. Ya. Ini nanti nggak bingung, lama-lama biasa ini. Ya. Lama-lama lupa. Apa itu mubtada? Arti khobar. Kan kalau kita mau menerjemah harus tahu mana pelakunya, mana penderitanya kan. Kalau kan salah lagi menerjemahkan. Ya. Kita lanjut dulu ke sini ya. Illa tansuruhu faqad. Qad itu sungguh. Diartikan sungguh, bukan diartikan telah ya, sungguh. Sungguh-sungguh telah menolong dia. Siapa yang menolong dia? Allah. Ya. Kalau kita baca misal begini, kalau kita baca ya, qad nasarallaha. Artinya apa? Sungguh Allah. Saya misalnya nulis nih, ya, qad pakai qad nih. Nasara.
Tapi sini ha. Qad nasarallaha. Artinya apa? Sungguh Allah menolongnya. Hah? Sungguh Allah telah menolongnya. Nah, ini nasara fil apa? Nasoro Fil mati. Gobernya apa? Nasoro Gua. Ya Kan? Gua Allah. kan? Qad nasara gua. Sungguh dia telah menolong Allah. Allah jadi objek. Kenapa bunyinya? Ah. Hati-hati. Allah telah sungguh dia Nasara kan, dia telah menolong Allah. Karena Allah jadi objek. Tapi kalau misalnya begini, tadi misalnya qad nasara, misalnya ya, qad nasarallahu, Allah telah menolong. Sungguh Allah telah menolong. Ini jadi apa? Jadi fa'il. Fa'il dari mana? Dari nasara. Kan Allah kan huwa nasara. Jadi di sini Allah telah menolong. Menolong siapa belum nggak ada penjelasan ya. Tapi di sini lihat bunyi U sama bunyi A itu beda arti. Kalau sini dia menolong Allah. Kalau ini Allah menolong, telah menolong. Gara-gara bunyi A sama U aja bisa merubah arti. Kalau kodenya gimana tadi? Hah? Kodenya di situ apa? Sungguh. Sungguh ya. Dapat kod ini nyambung dengan fi'il madhi. Iya. Jadi artinya sungguh. Ya, sungguh dia telah menolong Allah. Kalau sini sungguh Allah telah menolong. Ya, jadi bunyi A, U, I itu hati-hati. Jangan sampai salah. Kalau ragu mendingan diwakafkan. Misalnya ini kita ragu nih, qad nasarallah, udah aja dimatikan aja sini. Qad nasarallah. Ya, atau sini qad nasarallah. Udah. Contoh. Ya, Muhammad Rasulullah apa Muhammadur Rasulullah? Kita ragu nih, Muhammadan apa Muhammadin? Diwakafkan aja. Muhammad Rasulullah. Kalau kita baca Muhammadan salah. Baca Muhammadin salah. Muhammadun yang benarnya. Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau kita ragu Muhammad Rasulullah. Contoh lagi, Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammadan, Muhammadun, Muhammadin. Muhammad aja deh. Ayo. Muhammad Biasanya kan diwakaf ini. Iya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang Muhammadin, Muhammadun, Muhammadan. Lupa nih rumusnya. Ala itu huruf apa ala? Huruf jar, ya kan? Setelah huruf jar harus bunyinya apa? Majrur, kasroh. Jadi ala Muhammadin. Majrur. Bukan Muhammadun. Allahumma sholli ala Muhammadin. Kenapa Muhammadin? Ala. Jangan lupa itu. Tapi kalau ragu tadi matikan aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Enggak salah itu. Tapi kalau kita baca Allahumma sholli ala Muhammadan, diketawain itu sama malaikat. Sih dengerin nggak paham jadi. Kenapa? Yang dengerin nggak paham. Iya kan yang dengerin yang paham. Oh, yang manggut aja. Tadi tuh, qad nasarullah artinya Allah telah menolongnya. Iya, ini. Yang ini. Bawah paling bawah. Yang bawah ya, ini. Ya, Allah telah menolongnya. Yang ini bukan. Dia telah menolong. Oh, dia telah menolong. Dia telah menolong Allah. Kalau ini Allah telah menolong. Menolong siapa? Belum ada diceritanya kan? Bisa siapa aja gitu. Kalimat ini maksud saya nggak hanya ingin membedakan antara bunyi U dengan bunyi A, itu bisa merubah kepada arti. Ya, U, ini A,
Allah telah menolong. Makanya hati-hati baca Quran, ya. Ada yang baca Quran cepet-cepet tapi salah nanti. Tadi apa? Tadi apa? Ya. Nasrullah Nasrullah, dia dia telah menolong. Apa jadi objek? Karena dia orang itu dia telah menolong Allah. Kalau ini jadi subjek, jadi fa'il. Allah telah menolong. Ya, jadi ini sama ya kayak kemarin. Udah belum? Udah kemarin di belum. Oh ini ya, ini nanti nih sebetulnya ini ada. Di sini ayat Quran ini ada bunyinya la tahzan. Beda nggak dengan ini artinya? Coba lihat di Quran. Artinya mati asli atau mati dimatiin? Diwakafin, coba lihat di Quran. Mati asli. Surat Ini yang tadi. ke-40 tadi. Mati asli. Taubah. Atasan. Kan ada tuh. Atasan. Illa tansuru qad nasarullah. Mati asli. Yaqulu li sahibihi la tahzan wa mati sukun Iya. asli. Iya. Sekarang kalau kita wakafkan ini apa bunyinya? La zanu. Atasan. La tahzanu. Beda nggak artinya? Tidak. Apa artinya? Tidak, jangan. Jangan ada Yang ini apa artinya? Tidak, jangan. Jangan lagi. Jangan pula. Jangan sedih. Kalau ini Tidak. 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 bersedih. kamu tidak bersedih. Padahal bunyinya cuma aku sama mati. Kamu ini gimana itu? Hah? Ini latasan kan mati wakaf. Ini latasanu. Tapi artinya beda jauh nggak? Ya, mulai nahwu ya, bunyi a i u an i un bunyi sukun mati. Nah ini tadi nasarallaha Nasrullah. dengan nasarallahu beda. Ya. Sini la tahzan dengan la tahzanu beda. Ya. Kalau di sini artinya ini jangan, lainnya la nahi. Kalau sini lainnya la nafi. Kamu tidak bersedih hati. Ini jangan kamu bersedih hati. Bedanya dikit Fatal. antara sukun dengan rofa. Ya. Makanya kalau baca huruf gundul ini harus memahami betul. Karena salah baca. Kalau Quran tuh udah ada baris ya. Cuma kita sekarang membahasnya kenapa dia bunyi U, kenapa bunyi A gitu kan ya. Nggak perlu lagi kita cari-cari bunyi apa nih. Kalau huruf gundul kan mau kita meraba-raba. Nah, kalau Quran kan udah ada barisnya ya. Jadi nggak bingung pas lomot. Tinggal kita ini aja ya. Ini yang penting kita ketika baca Quran jangan salah baca ya San. Salah bunyi bisa salah arti. Panjang pendek juga sama. Kemarin kita udah bahas ya. La dengan la. Kalau la artinya sungguh. Ya. Ya kalau la bisa tidak, bisa jangan. Ya. Udah ya lanjut ya. Faqad nasarahullahu tadi itu kan ya. Nasarahullahu itu nasara fi'il madhi. Kenapa fi'il madhi jelas ya? Tambah di depannya ada qad lagi. Pastinya fi'il madhi. Allahu jadi tadi apa? Jadi fa'il. Apa fa'il tuh? Subjek, pelaku. Allah menolong dia. Kenapa dia? Ini kan hu. Hu ini dhamir muttasil. Ya, dhamir muttasil huwa jadi hu. Ya. Id akhrajahu. Nah lagi tuh. Akhraja. Ingat akhraja apa itu? Berapa huruf tuh? Tiga. Hah? Tiga. Masa tiga? Empat. Khoro oja empat. Empat. Asalnya dari kharaja. Nah, sekarang ketemu sini ya. Asalnya kharaja. Kharaja. Keluar. Oh, atau Pak Faridin. Ayat 40. Akhraja kan keluar. Kalau akhraja mengeluarkan.
Ada domir apa di sini nih? Domirnya apa domirnya? Domirnya huwa ya. Kharaja walaupun nggak disebut domirnya, ini huwa jelas ya, huwa. Nah kalau dalam ini istilahnya domir apa namanya? Mustatir, ya mustatir ya. Domir yang ya implisit yang tersembunyi yang sembunyi. Tapi dia huwa. Ini akhraja mengeluarkan. Jadi kalau akhrajahu, jadi apa terjemahnya? Mengeluarkannya. Iya. Dia mengeluarkannya. Nyanya apa nih? Orang kan? Siapa dia itu? Iya. Tadi ya. Akhrajahu. Lanjutnya apa? Sahabat. Akhrajahu sahabat. Alladzina isim Akhrajahul alladzina Alladzina isim apa nih? isim isyara. Isim mausul. Oh ya Allah, Tuhan bling banget ya. Salah terus dari tadi. Isim mausul. Mausul itu yang artinya. Iya, iya. Yang. Kalau isyarah artinya tunjuk. Ya tunjuk. Pakai hada, lagi tuh. Tilka. Dalika, tilka, ulaika, haulai itu adalah isim isyarah. Alladzina isim Mausul. ya akhrajahul ladzina kafaru. Coba kita lihat nih, kafaru domirnya apa? Domirnya mereka. Hum ya. Kafaru kenapa mereka ada waw nih ya? Ya. Waw dan alif. Kafaru fil madhi fil mudhari. Fil madhi ya. Kafaru mereka yang beriman. Terusnya Beriman. Kafir. salah lagi. Alladzina kafaru mereka yang kafir. Terusnya nah ini kemarin sudah dibahas ya. Ya, dua Ya. Isnani, ya, isnani, dua. Nah, sekarang kalau satu apa? Wahid. Kalau ahad satu. di Quran pakai wahid, pakai ahad. Ahad. Kenapa kemarin udah jelasin kan minggu lalu? Kalau satu ada satu ada dua. Ya, kalau ada wahid pasti ada isnain. Kalau ahad nggak ada, dia nggak ada lagi bilangan selanjutnya. Artinya di kepala kita nih misalnya dia hebat. Nah, Allahu ahad, satu-satunya yang paling hebat zat hanya Allah. Ada orang pintar, satu-satunya yang paling pintar zat Allah. Ada orang kaya, Allahu ahad, satu-satunya zat yang paling kaya hanya Allah. Paling penyayang, Allahu ahad lagi. Jadi ahad itu apa yang ada di pikiran kita tentang sesuatu yang hebat, maka kita tutup dengan Allah lah yang paling hebat. Allah lah satu-satunya zat yang paling segalanya gitu. Makanya Allahu ahad. Jadi dengan demikian Bu, Pak ya, kita ngadepin orang nggak pinter kaya ya, Allah ahad, Allah paling kaya, punya kekuasaan, Allah paling yang punya kekuasaan, satunya Allah paling punya kekuasaan Allah. Jadi dalam diri kita nggak ada istilah paling iya, karena apa yang paling itu hanya Allah gitu. Manusia itu ya sebentar apa gitu. Ya gitu. Jadi kita nggak sombong tapi juga tidak minder. Ya enjoy aja hidup itu. Ya, kita bawa senyum aja. Nggak perlu terlalu stres karena semuanya tergantung pada Allah. Makanya Allahus Samad. Ya, Allah tempat segalanya kita bergantung. Karena dia ahad. Ahad dalam arti tadi ya, hanya di zat dialah yang paling segalanya. Paling kaya, paling macam-macam. Paling berkuasa, paling pintar, paling berilmu, paling penguasa, dan segalanya. Ya. Oke, akhrajahul ladzina kafaru. Lanjutnya. Kalian Isma Taniyas naik. Ketika mereka berdua-dua ya. Huma, nah huma ini jarang dibahas kan? Huwa menjadi huma, huwa sendiri. Kalau huma dia berdua. Hum mereka. Nah kita nggak bahas yang huma ya, karena jarang di Quran. Nah ini ada nih kebetulan.
Idhuma fil ghar. Ketika mereka berdua ada di dalam gua. Huma. Huma untuk perempuan sama nggak? Sama. Untuk perempuan juga huma juga. Hiya, huma, hunna. Kalau laki-laki, huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Kalau perempuan, hiya, huma, hunna. Unna. Ya. Iya. Tapi jarang ya. Unna. Nih sekarang Anda ketemu sini nih. Idhuma fil ghar. Id yaqulu. Qala yaqulu dia. Fil madhi fil mudhari. Yaqulu li sahibihi. Sahibihi artinya kawannya, sahibihi. Sekarang sahib saya. Apa? Coba ganti dengan sahib saya. Sahibi. Sahibi. Sahib kamu. Sahibuka. Ya. Teman kami. Sahibuna. Teman kamu sekalian. Sahibukum. Teman mereka. Sahibuhum. Ya. Ini huwa sahibuhum. Ya. Kenapa i ada? Ada apa tuh depannya? Li sahibi. Ya. Sahibi. Siapa yang bicara ini? Rasulullah kepada siapa? Sahabatnya. Siapa sahabatnya di sini? Abu Bakar. Ya. Abu Bakar. Nah tadi ini la tahzan. Siapa yang bilang la tahzan? Allah. Pada siapa? Nabi Muhammad Pada Abu Bakar. Rasulullah pada Abu Bakar. Abu Bakar sedih, bulan-bulan dia sampai kakinya juga kan kena patuk ular kecil matuk dia. Tapi kalau dia bersuara dia teriak. Ada di depan gua itu ada benar-benar itu kan kafir Quraisy. Coba dia nggak nunduk aja. Nggak dia kalau dia nunduk aja dikit. Lihat ada di situ. Coba dihalangi oleh kawa-kawa ya, salam laba-laba, di situ ada telur burung dan sebagainya. Itu malaikat kan. Di sini dijelaskan di sini ya. Jadi akhraja tadi belum dijelaskan ya. Akhraja mengeluarkannya, akhraja. Kalau kharaja dia nggak butuh penderita, nggak butuh objek. Namanya apa? Fi'il apa namanya? Fi'il lazim, fi'il madhi yang lazim. Kalau ini fi'il madhi yang butuh objek, namanya muta'addi. Muta'addi, fi'il madhi muta'addi, membutuhkan objek. Kenapa? Saya mengeluarkan, belum sempurna kan kalimatnya. Ya. Mengeluarkan dia dari orang yang kafir ya. Ketika mereka sedang berdua-duaan di dalam apa? Gua akhraja. Oke. Gua akhraja. Kalau hum akhraju. Anta akhrajta. Antum akhrajtu. Ya. Ana akhrajtu. Nahnu akhrajna. Di Quran ada itu. Wa akhrajnakum. Allah mengeluarkan kamu. Wa akhrajnakum dari apa? Butuni. Ya. Dari perut-perut. Jadi yang mengeluarkan itu sebetulnya Allah. Memang orang ibu melahirkan dan mengejar kan. Tapi pada prinsipnya Allah lah yang Akhraja min butuni ummahatikum. Kamu dikeluarkan dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. La ta'lamuna. La-nya apa tuh? La nafi. La nafi. Dalam kamu dalam kondisi tidak mengetahui syai'an, sesuatu. Tidak mengetahui apa-apa, tidak mengetahui sedikit pun tentang sesuatu. La ta'lamuna syai'a. Jadi ibu-ibu jangan sombong. Karena pada hakikatnya yang mengeluarkan itu dari siapa? Allah. Ya. Yang bilang siapa? Allah sendiri. Ya. Akhrajnakum min butuni ummahatikum.
Di surat apa itu saya lupa. Kalau yang sesar gimana? Tak yang luar siapa sesar? Ya Allah juga pada dasarnya kan. Coba tangan lewat tangan manusia. Disesar itu kan. Surat apa itu ya? Coba buka Google. Pak Selamat buka Google. Ada nggak? Bisa. Hendra nggak ada mana Hendra? Google Pak Amin. Coba Quran, judul Quran dulu Quran. Baru akhrajna nanti keluar tuh ayat berapa? Saya mau habis kan di mana habis saya di belakang ini. An-Nahl. Wa akhrajakum bukan akhrajana salah. Akhrajakum. Surat An-Nahl ayat 78 kamu buka deh. An-Nahl ayat 78. anak 15. 16. Ya, wa akhrajakum Ayatnya berapa? butuni ummahati. Ya, 8. kamu An-Nahl ayat berapa? 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Nah ini kita bisa lihat tuh. Akhraja mengeluarkan. Siapa mengeluarkan? Allah. Nah tadi kan kata kerjanya di depan. Kalau ini kata kerjanya di mana? Di belakang kan? Allah dulu tuh. Ya, jadi ingat ya. Yang tadi ini kan nasara. Allahu nasarahu ya. Nah di sini Allahu akhraja. Jadi Allahnya di depan kan? Jadi jumlah apa tuh? Ismiyah apa fi'liyah? Ismiyah. Karena didahului oleh Allah. Ya, bukannya fi'il. Allah. Akhrajakum, Allah mengeluarkan. Siapa yang dikeluarkan? Kamu. Ya. Kita semua nih, kita manusia nih. Min butun. Butun itu apa? Perut. Batnan itu perut, butun perut. Nah, banyak. Ummahatikum dari umun jamannya ummahat. Ini jamannya jaman taksir, jaman nggak beraturan ya. Umun ibu, jamannya ummahat. Ya. Ummahatikum dari ibu-ibu kamu, perut-perut ibu-ibu kamu. La ta'lamuna syai'an, nggak ngerti apa-apa kita, nggak tahu apa-apa ya. Kemudian Allah jadikan kamu wajah Allah dan dia Allah ya. Ja'ala kan huwa itu ya. Dia ja'ala dia tuh. Dia menjadikan apa bagi kamu laku. Apa yang dijadikan Allah kepada kita? Kamu lihat nih urutannya nih. Coba perhatiin nih urutannya. As-sam'a, pendengaran. Kemudian baru penglihatan. Yang ketiga Hati. afidah, baru pikiran. Hah? Mata hati. Kita lihat ya. Dengar. Orang belajar juga sama awal anak-anak deh. Melihat dulu baru dengar dulu. Dengar apa yang didengar dia ucapkan. Baru kemudian dia lihat. Kita juga gitu kan, dengar baru lihat, baru berpikir. Afidah ini lihat prosesnya ini. Ini kebenaran atau memang begini? Ya, bukan kebenaran, memang Allah sudah menciptakan kayak gitu. Ya. Jadi yang paling rendah belajar itu tingkat belajar nih mendengar. Makanya kalau majelis taklim itu kan dengar. Iya. Itu tingkat belajar paling rendah. Nah kalau kita belajar sambil melihat apa sih ayatnya apa Pak? Udah dua tuh. Iya. Mikir lagi. Iya. Nah tiga-tiganya ada di sini. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Terusnya la'allakum tashkurun. Semoga kamu tashkurun, mensyukuri. Apa bersyukuri itu dalam rangka apa? Yang kita gunakan ini
mata pendengaran kita, mata kita, pikiran kita pakai, kita gunakan. Jangan dipakai tidur terus banget ya. Iya, kita pakai. Apa dalam rangka bersyukur kepada Allah. Pakai. Ya. Ini ayat Quran tuh. Dan di dalam teori pendidikan ya begini, dengar dulu. Namanya audio visual kan, lihat dulu baru visual, melihat, baru dengar kan gitu. Di mix itu. Kalau mendengar aja kata orang, kalau mendengar pasti lupa. Kalau melihat pasti tahu. Kamu kerjakan pasti paham. Sebentar, sederhana ya. Dengar, lupa. Lihat, tahu. Kerjakan, paham. Kalau dengar nih, rumah Bu Salim di mana? Itu di Pakayon sana. Oh, Pakayon. Lupa. Pernah dengar sih alamatnya di situ, tapi di mana? Nggak pernah lihat. Kalau lihat, saya Oh, pernah di kok situ. ke rumahnya. Kalau diantri saya tahu deh, masih bisa lihat, masih tahu. Kenapa? Pak Iya. lihat kan, Iya. nah, udah gitu datang gitu, ngerjain, ya udah. Kita nggak akan berubah. Jadi kalau rumahnya berubah, jalanannya berubah. Tapi kalau hanya dengar, pasti lupa. Belajar gitu juga. Kalau mendengar jadi anak murid, pasti lupa. Ceramah 1 jam, wah habis, Kalau ditulis. lupa. Hilang. Ya, ini teori belajar nih, tiga-tiganya harus dipakai. Ya mendengar, ya melihat, ya berpikir. Afidah itu akal, ya hati, ya berpikir. Ya. Oke, ini ayat ini perlu nih, ya kita apalin. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Coba kita lihat tuh bunyinya nih, bunyinya. Ya, akhrajakum min butuni kan. Nih, kenapa nih? Ada min. Ummahati kenapa? Ikut, ya. Nah, ini mudhof ilaih. La ta'lamuna, lanya lah nafi. Ta'lamuna fil mudhari. Domirnya antum ta'lamuna. Ya, syai'an. Ini jadi apa? Syai'an jadi apa nih? Jadi maf'ul ya. Enggak tahu sama sekali kan? Syai'an bukan syai'un. Tapi syai'in ada enggak? Ada. Dikuli syai'in. Nah, ini syai'an ini. Ya, kan posisi dari maf'ul. Wa ja'ala lakumus sam'a tuh. Allah menjadikan kamu as-sam'a. Pakai ain, hamzah apa? Fathah ya. Nah, bukannya sam'u, Sama. tapi sam'a. Karena maf'ul, karena objek. Wal absar bukan wal absaru bukan. Ya. Tapi wal afidata, bukan afidatu, bukan afidati. Karena objek. Dari mana objeknya? Dari ja'ala. Allah menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, kemudian hati atau kalbu. Siapa di sini pengertiannya akal. La'allakum tashkurun. Kum itu domir apa? Walian. Kum dari antum kan, la'allakum asalnya antum karena ini domir muttasil. Ya, antum jadi kum kan, la'allakum tashkurun. Fi'il apa? Mudhari. Ya, domirnya antum tashkurun. Ya. Ya. Oke ya, jadi kita terjemahkan Allah akhrajakum, mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui, ya. Dan Allah menjadikan kamu pendengaran, menjadikan penglihatan, hati, ya, agar kalian bersyukur. Ya, kembali ke sini lagi nih. Mana? Ya, jadi ya, wa akhrajahu id akhrajahul ladina kafaru saniyataini idhuma id yaqulu li sahibihi la tahzan ya, la tahzan. Kenapa lanya la nahi? Kalau la tahzanu artinya la nahi. Ini artinya la tahzan, jangan kamu bersedih. Innallaha, Allah itu
bukan Allahu. Nah, kenapa ha ada inna? Inna ini huruf nasab namanya. Ya, huruf apa? Huruf nasab. Nah, di buku itu ada Kalau hurufnya. innallahu jadi gimana pasti? Salah. Salah. Kalau innallahu bacanya salah. Ya. Artinya jadi bagaimana tuh Pak Ustaz? Kan Kalau arti memang nggak ada ini ya, Oh, nggak ada. nggak ada berubah, tapi aneh. Misalnya kalau bahasa Indonesia ya, saya makin, apa makin? Maksudnya makan. Nah, orang dengar aneh. Oh makan nasi jadi makin nasi. Nah itu juga gitu, kedengaran apa ini ngomong salah? Salah dalam pembicaraan. Ya, Bukan artinya. ya nggak boleh innallahu tapi innallah. Ya, innallah karena ada inna. Ya, innallah. Ma'ana. Nanya siapa nih? Nahnu. Nah, ini jadi domir muntawil kamu ya. Kami. Nah, sekarang kalau saya innallah bersama saya. Ma'i. Innal bersama dia. Ma'ahu. Bersama kamu. Ma'aka. Bersama kalian. Ma'akum. Bersama mereka. Ma'ahu. Innallah ma'ana. Ya, ma'ana ini dia bukannya apa huruf jar tapi dia dzaraf ya. Dia membunyikan i juga sebenarnya. Oke ya. Sekarang lanjut nih sedikit lagi nih. Fa'anzala. Nah, tadi ada kharaja menjadi akhraja. Ya, sekarang nazala menjadi anzala. Kalau nazala turun, kalau anzala menurunkan. Siapa di sini? Dia lagi nih. Fa'anzala Allahu tuh bunyinya sekarang. Ya. Kenapa dia fa'il? Sama kata tadi nasarahullah. Ini anzalallahu. Ya. Anzalallahu. Tapi lihat seterusnya sakinata. Nah, tak ya. Bukan sakinatu, tapi sakinatahu. Punya siapa? Ya, Allah menurunkan ketenangan kepadanya. Siapa pada saya? Alaihi. Nah. Alaihi siapa nih? Muhammad. Nah, alaihi bukan alaihu. Kenapa ada ala? Ya, khusus untuk hu, kalau ada ala maka bunyinya tidak u tapi i. Alaihi. Baru dikasih itu tuh. Kalau ada ilah juga sama, bukan ilaihu tapi ilaihi karena ada ya. Terus lanjut ya. Ayyada. Nah, sama nih. Ayyada dengan anzala. Coba dia double ya. Ayyada. Ayyadahu. Ayyada itu takyid, menguatkan. Ya, wa ayyadahu bi junud. Apa junud tuh? Jundun. Tentara. Junud jamaknya. Jamak dari junud dari jundun junudun, tentara. Ya. Lam tarauha. Lam tidak. Tarau. Asalnya taraunaha. Tarau karena ada apa? Ada lam. Nunnya hilang ya. Jadi lam tarauha. Kamu tidak melihatnya. Ya kan? Jadi kalau Allah mengirimkan tentaranya itu bisa berupa malaikat kan? Kan nggak kelihatan. Bisa dalam bentuk apa aja? Kalau Rasulullah ini dalam bentuk apa? Bantuannya. Tadi burung, laba-laba, apalagi itu angin, pasir ya. Sehingga pasir itu bisa berubah kan? Dan apa lagi? Angin, pasir, ya. Mengembus gitu pasir, jadi kan hilang tuh apa nama tapak-tapak kakinya Rasulullah itu dengan anginnya berembus. Pernah ngalami nggak lagi jalan di padang pasir angin kalau ke mana? Bromo? Iya Bromo ya. Pasir? Waduh rasanya gimana? Apalagi di sana kan? Pasirnya kayak apa? Ya, fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam taroha. Nah, jadi Allah mengirimkan malaikat berupa tentara tadi ya, berupa burung dan sebagainya.
Tentara Allah bisa nggak berupa angin? Bisa. Berupa air bisa nggak? Bisa. Nah, kirim aja air. Wah, Apa? habis sudah dalam waktu singkat jutaan manusia hilang tenggelam. Angin gitu juga ya. Israel nggak dikasih. Ya, Israel nggak dikasih. iya kayak tsunami itu kan airnya. Apa? Burung bisa nggak burung? Bisa. Babil contohnya. Iya. Banyak. Terus lalat-lalat kecil-kecil tuh Iya. Iya. belalang Belalang. jadi tentara langsung ya tentara ya dikirim aja belalang, bingung manusia udah. Jutaan belalang, kalau di perkawinan jutaan belalang kayak apa ya, nggak berani keluar gitu. Di luar rumah kita tembok penuh. Dulu pernah kejadian tuh di pasar Minggu itu. Iya. Iya. Rumah itu temboknya di Ulet ya? ulet. Nggak tahu kenapa itu ada apa. Ya, waja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Allah menjadikan kalimat di sini apa di situ artinya? Orang-orang yang kafir. Allah menjadikan waja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Apa kalimat di situ artinya? Orang yang rendah. Nah, dia menjadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah, Rendah. as-sufla. Enggak. Apa kalimat apa artinya? Apa kalimat artinya? Kalimat. Hah? Kalau rendah as-sufla itu rendah, kafaru kafir, alladzina yang. Nah di sini nih, ini ungkapan aja ya. Wa ja'ala kalimat alladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Apa kalimat itu artinya? Rendah. Hah? Rendah. Rendah. Kalimat. Itu artinya apa? Seruan. Kalimat juga. Seruan. Seruan ya, dakwah ya. Nah, ya, jadi Allah menjadikan seruan orang-orang yang kafir itu rendah. Seruan. Wa kalimatullahi dan seruan Allah itu. Ingat kalimatullahi ini dua kata nih. Ini idhofah ya. Mudhaf ilaih. Wa kalimatullahi hiyal ulya. Sementara seruan Allah, kalimat Allah hiyal ulya, tinggi. Ya. Nah, dari ali tinggi, ulya. Sufla safilin tuh tumarodatna wasfala safilin. Ini sama artinya ya, sufla rendah. Wa kalimatullah hiyal ulya. Wallahu, Allah lagi nih. Allahu azizun hakim. Nah ini contoh nih. Allahu mubtada, azizun Isim. jadi isim, jadi khobar. Khobar dari apa? Dari Allah. Allah pokok kalimat keterangannya ini. Khobar itu keterangan ya. Khobar dalam bahasa kitanya keterangan. Ya. Allah menjadi mubtada, azizun hakim jadi khobar dari mubtada dari Allah. Ya. Ya, ini mudah-mudahan nanti ya bisa menerjemahkan lah. Tapi sekali lagi untuk menerjemahkan di samping kita paham nausarofnya juga kata-katanya harus diapali dikit-dikit ya. Kita tutup ya pas jam berapa. Saya minta maaf. Pasti banyak ya. Ya. Pergi lagi. Ada rapat. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.